Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Aliman selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Profesi Bisnis, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di pagi hari ini. Sebelumnya, saya Siti Aisyah Maulidah dan rekan saya Angga Maulana akan menjelaskan apa yang telah kami observasi di pekan lalu. Di sini saya dan rekan saya Angga Maulana akan memaparkan kembali tentang observasi kami, yaitu yang berjudul penjualan cobek ikan mujair pada warung nasi dalam UMKM kuliner tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari pendahuluan ini. Yang pertama ada UMKM sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Yang kedua ada warung nasi di sektor nasional. Yang ketiga ada tantangan dalam memprediksi stok dan permintaan harian. Dari poin pertama ini, bagaimana sih UMKM bisa menjadi bagian pilar penting di perekonomian Indonesia? Yaitu UMKM menjadi penggerak utama di ekonomi Indonesia yang menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja. UMKM ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja lokal, dan memperkuat perekonomian daerah. Selanjutnya, penjelasan dari poin kedua, yaitu kenapa warung nasi bisa menjadi bagian di sektor kuliner tradisional. Yaitu, warung nasi ini sangat terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Sektor ini menjaga warisan kuliner lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, dari pemasok hingga pekerja warung. Keberadaan warung nasi tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memperkuat komunitas dan ekonomi lokal melalui distribusi produk khas, salah satunya di cobek ikan mujair ini. Baik, selanjutnya menjelaskan poin ketiga, yaitu tantangan dalam memprediksi stok dan permintaan harian. Permintaan ini yaitu bersifat fluktuatif, seperti lonjakan saat akhir pekan atau penurunan saat cuaca buruk. Ini bisa membuat perencanaan stok sulit. Selain itu juga, bahan baku yang segar mudah rusak memaksa warung untuk berhati-hati dalam menyimpan stok agar tidak terjadi pemborosan dan mencegah adanya barang kadaluarsa. Hal ini bisa menjadi suatu pencegahan untuk adanya kerugian di masa yang akan mendatang. Rumus masalah 1. Efektivitas peramalan penjualan bagi UMKM. Sebuah warung nasi tradisional yang menjual cobek ikan mujair memperkirakan bahwa penjualan akan meningkatkan selama akhir pekan atau libur panjang. Karena banyaknya pelanggan yang mencari makanan tradisional saat berwisata, dengan peramalan ini mereka bisa menyiapkan lebih banyak bahan baku seperti ikan mujair, sambal, dan bumbu lainnya untuk menyediakan kekurangan stok. Jika prediksi ini tepat, mereka akan siap melayani lebih banyak pelanggan tanpa kehabisan bahan. 2. Manfaat peramalan penjualan. Contohnya, manfaat peramalan bagi warung ini adalah mereka bisa mengatur pembelian bahan secara lebih efisien. Misalnya, jika perkiraan penjualan di akhir pekan adalah 50 porsi cobek ikan mujair, mereka hanya perlu membeli ikan dan bumbu secukupnya, sehingga tidak ada bahan yang terbuang. Selain itu, mereka juga bisa mengatur promosi seperti diskon atau paket hemat di waktu yang tepat untuk menarik lebih banyak pelanggan. 3. Tantangan dalam peramalan penjualan. Contohnya, salah satu tantangan adalah ketidakpastian cuaca. Misalnya, jika perkiraan penjualan tinggi saat akhir pekan, tetapi ternyata hujan deras, warung tersebut mungkin tidak akan menerima banyak pelanggan seperti yang diperkirakan. Selain itu, perubahan tren, persaingan dari warung lain yang menawarkan menu baru juga bisa menjadi hambatan yang membuat peramalan penjualan kurang akurat. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan. Metode peramalan ini memberikan bobot lebih besar daripada data penjualan terbaru, sehingga respon terhadap perubahan permintaan lebih cepat. Ini sangat cocok untuk memprediksi tren jangka pendek
terutama jika ada pola fluktuasi permintaan yang tiba-tiba, karena metode ini menyesuaikan proyeksi dengan lebih cepat seiring berjalannya waktu. Manfaat peramalan penjualan. Optimasi stok bahan baku. Dengan menggunakan peramalan penjualan, UMKM dapat mengoptimalkan stok bahan baku, memastikan jumlah tepat sesuai permintaan. Ini mencegah penumpukan bahan yang tidak terpakai dan pemborosan, sekaligus menghindari kekurangan stok saat permintaan meningkat, sehingga operasional berjalan lancar. Seperti contohnya, sebuah warung nasi tradisional yang menjual cobek ikan mujair menggunakan peramalan penjualan untuk melihat bahwa penjualan cenderung naik selama akhir pekan. Dengan informasi ini, mereka membeli stok ikan mujair yang cukup untuk akhir pekan, menghindari kekurangan bahan saat banyak pelanggan datang. Yang kedua, perencanaan arus kas yang lebih baik. Peramalan yang akurat membantu memprediksi pendapat, memungkinkan UMKM merencanakan arus kas dengan lebih baik. Ini membantu mengatur pengeluaran untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, serta kebutuhan operasional lainnya, sehingga bisnis tetap liquid dan stabil. Contohnya, sebuah kafe kecil memprediksi bahwa musim liburan akan meningkatkan penjualan. Berdasarkan prediksi ini, mereka merencanakan pembelian bahan baku ekstra sebelum musim liburan dimulai, serta menyiapkan anggaran untuk gaji tambahan pekerja sementara. Ini membantu mereka menjaga keuangan tetap stabil selama musim sibuk. Yang ketiga, penyesuaian jumlah pekerjaan sesuai kebutuhan. Dengan memproyeksikan penjualan, UMKM dapat mengatur jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada saat permintaan tinggi, seperti di musim liburan. Mereka dapat menambahkan pekerjaan. Sebaliknya, saat permintaan rendah, jumlah pekerjaan dapat dikurangi, menjaga efisien biaya tenaga kerja. Contohnya, sebuah restoran tradisional memprediksi peningkatan jumlah pelanggan selama bulan Ramadan. Berdasarkan prediksi ini, mereka merekrut pekerjaan tambahan untuk pengelola lonjakan pelanggan selama bulan tersebut. Setelah Ramadan selesai, mereka kembali ke jumlah pekerjaan normal untuk mengurangi biaya operasional. Tantangan peramalan penjualan. 1. Keterbatasan data historis. Salah satu tantangan dalam peramalan penjualan adalah kurangnya data penjualan masa lalu, terutama untuk UMKM yang baru mulai beroperasi. Tanpa data historis yang memadai, sulit bagi bisnis untuk membuat perkiraan penjualan yang akurat. Mereka mengandalkan asumsi atau informasi yang tidak terlalu lengkap. Contohnya, sebuah kedai kopi baru tidak memiliki catatan penjualan yang cukup dari bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya, mereka tidak dapat memprediksi seberapa banyak pelanggan yang akan datang pada akhir pekan atau musim liburan, sehingga berisiko kehabisan stok atau memiliki stok berlebihan. Yang kedua, ketergantungan pada harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku yang tidak terduga bisa mempengaruhi kemampuan UMKM dalam melakukan peramalan. Ketika harga bahan baku naik, misalnya biaya produksi meningkat, yang bisa mengubah strategi penjualan atau harga jual produk. Contohnya, sebuah warung nasi yang menjual cobek ikan mujair sangat bergantung pada harga ikan segar. Jika tiba-tiba harga ikan naik karena pasokan terbatas, warung tersebut harus mengubah harga jual atau menyiasati dengan cara lain, sehingga peramalan penjualan yang sudah dibuat sebelumnya menjadi kurang relevan. Yang ketiga, perubahan tren dan selera konsumen. Selera konsumen bisa berubah dengan cepat dan tren makanan atau produk tertentu bisa bergeser dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan dalam peramalan penjualan karena tren yang populer hari ini belum tentu diminati bulan depan.
sehingga sulit memprediksi penjualan jangka panjang. Kayak contohnya, sebuah restoran tradisional memprediksi bahwa cobek ikan mujair akan tetap menjadi favorit. Namun, tiba-tiba tren makanan sehat dan vegan meningkat, dan konsumen mulai mencari pilihan yang lebih sehat. Restoran tersebut mengalami penurunan penjualan karena prediksi mereka tidak mempertimbangkan perubahan tren ini. Oke, baik, di sini ada beberapa contoh metode peramalannya. Yang pertama, kita menggunakan metode exponential smoothing. Yang kedua, kita menggunakan rata-rata sederhana. Dan yang ketiga, kita menggunakan rata-rata bergerak. Metode yang pertama itu ada metode exponential smoothing, yaitu suatu metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data penjualan terbaru, sehingga respon terhadap perubahan permintaan lebih cepat. Metode exponential smoothing ini cocok untuk memprediksi tren jangka pendek, terutama jika ada pola fluktuasi permintaan yang tiba-tiba. Karena dengan menggunakan metode ini bisa menyesuaikan proyeksi dengan lebih cepat seiring berjalannya waktu. Berikut ini ada contoh perhitungan dengan menggunakan metode exponential smoothing, di mana di sini kita menggunakan dua alfa, yaitu ada alfa 0,2 dan alfa 0,9. Dengan rumus F sama dengan F1 ditambah alfa dalam kurung A1 dikurangi F1, yang mana F1-nya ini kita ambil dari data minggu pertama ditambah alfanya itu 0,2 dalam kurung A1 itu masukkan data dari minggu ke-1, dan F1-nya itu sama dari data minggu ke-1, yang mana hasil akhir dari perhitungan ini dengan menggunakan alfa 0,2 yaitu 738,75, dan hasil akhir dari alfa 0,9 yaitu 755,83. Tabel berikut menjelaskan data permintaan penjualan cobek ikan mujair selama 6 minggu. Peramalan penjualan ini menggunakan metode exponential smoothing dengan dua alfa, yaitu alfa 0,2 dan alfa 0,9. Terlihat dari permintaan yang menggunakan alfa 0,2 memiliki perubahan penurunan dan peningkatan permintaan yang lebih lambat dari minggu ketiga sampai minggu kelima. Sedangkan pada alfa 0,9 tersebut lebih cepat terhadap menurunnya permintaan pada minggu ketiga dan keempat. Kemungkinan warung nasi ini memiliki resiko kerugian yang cukup besar, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan keuntungan pada permintaan penjualan tersebut. Rata-rata sederhana. Metode ini menghitung rata-rata dari data penjualan sebelum untuk membuat proyeksi. Rata-rata sederhana cocok untuk isi dengan sedikit fluktuasi permintaan karena metode ini memberikan bobot yang sama pada semua periode sebelumnya, sehingga perubahan tren jangka pendek mungkin tidak terdeteksi dengan baik. Contoh metode rata-rata sederhana. Contoh rumus yang di samping, SA sama dengan E besar pangkat NI sama dengan 1 DI dibagi N. SA sama dengan simple alpha G, DI sama dengan data permintaan atau penjualan pada periode sebelumnya, N sama dengan jumlah periode yang digunakan. SA sama dengan E besar pangkat N, I sama dengan 1 DI dibagi N. Perhitungannya 750 ditambah 730 ditambah 700 ditambah 720 ditambah 760 dibagi 5 sama dengan 3660 dibagi 5, hasilnya 732. Jadi hasil dari nilai tersebut menunjukkan kinerja rata-rata selama 5 minggu. Jika rata-rata minggu kedua lebih rendah dibandingkan dengan minggu ketiga, bisa menunjukkan penurunan keuntungan pada warung nasi tersebut. Namun, jika membandingkannya dengan minggu kelima, adalah peningkatan yang mungkin perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profit tersebut. Baik, berikutnya ada contoh perhitungan dengan menggunakan model sederhana. Metode ini yaitu suatu langkah-langkah yang digunakan untuk memberikan solusi lebih mudah dibandingkan dengan model yang lainnya.
Model ini juga mungkin menggunakan parameter yang lebih sedikit atau metode optimasi yang lebih sederhana. Berikut ini adalah contoh perhitungan dengan menggunakan model sederhana, yang mana rumusnya ini Y T tambah 1 sama dengan YT, tambah dalam kurung YT dikurangi YT min 1. Yang mana Y6-nya ini kita mencari perhitungan di minggu ke-6, yaitu dengan contoh perhitungan Y6 sama dengan Y5. Y5-nya ini yaitu data dari minggu ke-5, ditambah dalam kurung Y5 dikurangi Y4. Y4-nya ini sama itu perhitungan dari data minggu ke-4. Y6 sama dengan 760 ditambah 760 dikurangi 720. Y6 sama dengan 760 ditambah 40. Yang mana hasil dari Y6 ini yaitu 800. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode ini menunjukkan ramalan penjualan untuk minggu ke-6 yaitu 800. Yang mana dalam metode ini juga menunjukkan peningkatan peramalan yang cukup signifikan pada minggu ke-6 di warung nasi ini. Dari metode peramalan ini, mungkin warung nasi bisa menyiapkan jumlah persediaan yang lebih banyak pada minggu ke-6 mendatang. Kesimpulannya, peramalan penjualan sangat penting bagi UMKM untuk mengelola stok, merencanakan keuangan, dan menyesuaikan operasional dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Metode peramalan seperti exponential smoothing membantu memprediksi penjualan dengan lebih akurat, namun tantangan seperti keterbatasan data historis dan perubahan selera konsumen tetap perlu diatasi. Dengan peramalan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan daya saing di pasar yang terus berubah.